jarak jauh. Pernahkah kalian menyimak seseorang menyampaikan pesan di depan banyak orang seperti tadi? Kira-kira apa ya yang sedang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Yuk kita cari tahu. Pernahkah kalian mendengar seorang pembina upacara menyampaikan pesan-pesannya? Atau pernahkah kalian pergi ke suatu kegiatan seminar dan menyimak materi dari pembicaranya? Lalu, bagaimana dengan seorang motivator yang sedang menyampaikan materinya di televisi? Kalau kalian pernah, berarti kita sama. Saya juga pernah. Jadi, kalau dihitung-hitung, sudah berapa kali ya kita mendengarkan ceramah dalam hidup kita? Kalau begitu, ceramah itu apa sih? Mari kita pelajari. Ceramah merupakan penyampaian pesan, informasi, maupun pengetahuan yang dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya dan disampaikan di depan umum serta melibatkan banyak orang. Adapun pesan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun menggunakan media antara lain televisi, radio, dan lainnya. Kalian pasti sudah sering mendengar ceramah, pidato, dan juga khotbah. Ketiganya memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama dari segi bentuk komunikasi. Ceramah menggunakan bentuk komunikasi dua arah. Artinya, adanya interaksi antara penceramah dengan pendengar. Sedangkan pidato dan khotbah menggunakan bentuk komunikasi satu arah. Artinya, antara orang yang berpidato atau orang yang berkhotbah tidak melakukan interaksi dengan pendengar. Perbedaan yang kedua dari segi topik. Ceramah membahas masalah keagamaan dan juga umum. Pidato membahas masalah umum dan khotbah membahas masalah keagamaan. Kemudian, perbedaan yang ketiga adanya interaksi. Sesuai dengan bentuk komunikasinya, ceramah menggunakan bentuk komunikasi dua arah, artinya melakukan interaksi, sedangkan pidato dan khotbah hanya satu arah, artinya tidak adanya interaksi. Kemudian, perbedaan yang keempat, pendengar. Pendengar pada ceramah berasal dari kalangan umum dan pidato berasal dari kalangan umum, sedangkan khotbah hanya berasal dari agama tertentu. Kemudian, perbedaan yang kelima, tempat. Ceramah dapat dilakukan di mana saja. Sedangkan pidato hanya dilakukan pada forum resmi dan khotbah hanya dilakukan di rumah ibadah. Dan perbedaan yang terakhir, waktu. Ceramah dapat dilakukan kapan saja, pidato juga dapat dilakukan kapan saja, sementara khotbah hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, pada umat Muslim, khotbah biasanya dilakukan pada hari Jumat, sedangkan pada umat Kristen, khotbah biasanya dilakukan pada hari Minggu. Perlu kalian ketahui juga ya, bahwa ceramah dan teks ceramah memiliki perbedaan. Ceramah merupakan kegiatan berbicara atau penyampaian pesan di depan umum. Sedangkan teks ceramah merupakan transkripsi atau naskah yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik lainnya. Setiap hal tentunya memiliki tujuan. Begitu juga dengan teks ceramah. Di dalam teks ceramah
Yang pertama, informatif atau instruktif. Artinya, untuk memberikan informasi kepada pendengar mengenai suatu hal, sehingga pendengar dapat memahami atau mengerti isi informasi dengan jelas dan benar. Tujuan yang kedua, persuasif. Artinya, mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang telah pembicara sampaikan agar keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Tujuan yang ketiga, argumentatif. Artinya, untuk meyakinkan pendengar mengenai suatu hal. Tujuan yang keempat, deskriptif. Artinya, untuk menggambarkan atau melukiskan tentang suatu keadaan. Tujuan yang kelima, rekreatif. Artinya, untuk menghibur atau menggembirakan pendengar agar merasa puas. Dan tujuan yang terakhir, naratif. Artinya, untuk menceritakan suatu hal kepada pendengar. Sebuah ceramah memiliki unsur-unsur, yaitu penceramah, pendengar, dan materi. Penceramah yaitu orang yang menyampaikan isi sebuah ceramah. Pendengar yaitu orang yang mendengarkan isi sebuah ceramah yang disampaikan. Dan materi yaitu isi atau tema ceramah yang disampaikan sebagai informasi dan disampaikan oleh penceramah kepada pendengar. Selanjutnya, ciri-ciri ceramah. Yang pertama, ceramah disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Tujuannya adalah agar orang percaya dengan apa yang disampaikan. Ciri yang kedua, memiliki struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi, dan juga penutup. Ciri yang ketiga, isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. Ciri yang keempat, isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. Maksudnya adalah isi dari ceramah tersebut harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Ciri yang kelima, isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Karena tujuan dari ceramah adalah memberikan informasi dan juga mengajak. Oleh karena itu, sudah seharusnya isi dari ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan atau permasalahan di masyarakat. Ciri yang keenam, bahasa yang digunakan penceramah mudah dipahami oleh pendengar. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sekian materi kita pada video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.